Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini dari ruang doa Efrata Community Church, mari kita bersatu hati di dalam memuji dan menyembah Tuhan, serta kita mendengar pesan yang Tuhan berikan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya yakin setiap kita yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah rugi, karena ketika kita datang menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada perubahan dalam hidup kita. Ayo bersama-sama berdoa Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Pagi ini Tuhan, biar setiap kami Tuhan datang dan menyembah Engkau. Setiap kami ya Tuhan duduk bersimpu di hadapan Engkau Tuhan. Kami mencari Engkau seperti rusa yang rindu dan haus akan aliran sungai. Begitu rusa itu minum, dia akan dipuaskan oleh aliran air itu. Demikian kita saudara, kita datang dan minum dari sumber, yaitu Yesus Kristus. Dia yang memberikan kepuasan dalam hidup kita. Dia akan memberikan kepuasan dalam jiwa kita. Dia akan memberikan kepuasan dalam roh kita. Sungguh-sungguh kita menyembah kepadanya. Kami datang padamu, Yesus, kami datang padamu. Hati yang lapar akan dipuaskan. Hati yang haus akan dipuaskan karena Engkau Yesus. Ya Rabbah syiri terima kasih. Yesus Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat
pagi hari ini akan Tuhan, saudara. Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu, Kau kekuatan. Mari lebih lagi katakan, Kaulah kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu. Mari lebih lagi saudara katakan, Kau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, mari berseru. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oh Yesus, Yesus, amin. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala. Mari saudara, saya mau ajak untuk kita berseru. Kembali lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus. Hanya nama Yesus, hanya Dia yang sanggup menolongmu saudara. Hanya Dia yang memberikan kelegaan bagimu. Amin, amin. Kau segalanya. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
ada keubahan dalam hidup kami. Kami mau datang sujud di altar-Mu saja. Pagi hari ini, siapapun kami yang datang, kami membawa korban syukur kami kepada-Mu. Oh, terima kasih. Setiap kegelisahan kami, setiap sakit kami, setiap kekhawatiran kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Ada keubahan dalam hidup kami ketika kami datang kepada Engkau, Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Bila hati kami terasa berat, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Amin, amin. Yes Tuhan. Seorangku mengerti umatmu, hanya Yesus. Apa yang harus terima, mari datanglah. Dia selalu peduli padaku. Datang Yesus, ya pikul salah bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidup, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Hanya Yesus, apa yang harus Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
angkat tanganmu saudara, katakan sujud di altarnya. Jangan bimbang dan ragu saudara. Jangan bimbang dan ragu dengan Tuhan. Saatnya pagi ini kau mengalami pemulihan. Saatnya pagi ini engkau mengalami pembebasan. Bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan ya Tuhan. Kasih-Nya terus tetap mengalir dalam hidupmu. Kasih Yesus yang tidak pernah berhenti terus mengalir dalam hidupmu. Rasakan saudara pemeliharaan akan Tuhan. Bagaikan biji mata Allah, engkau dipelihara. Kita punya mata, pasti kita akan jagai dengan baik. Saudara dan saya biji mata Allah. Biji matanya yang selalu dijaga dan dipelihara, dirawat, dilindungi. Saat ini saudara jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Engkau disayang Tuhan, kasih sayangnya melimpah bagimu. Oh dalam
setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang bagus Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Yes Tuhan. Amin. Kau berikan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Ya, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara, hari-hari ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Bahkan hari-hari ini kita sedang menghadapi pembatasan, di mana kita tidak bisa leluasa untuk mengerjakan banyak hal. Tapi pagi hari ini saudara, pujian ini mengajak kepada kita. Pujian ini memberkati kepada kita bahwa apa yang kita butuhkan saudara, Tuhan sediakan bagi kita. Asal kita mau taat kepadanya, asal kita mau nurut kepadanya. Oh, begitu luar biasanya kasih sayang Tuhan bagi kita saudara. Kasih setiamu yang kurasakan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau menjadikan kami biji-biji mata Allah yang begitu Engkau kasihi. Kami percayai juga bahwa Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang terus beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Immanuel, Immanuel.
beserta dengan kita. Jangan pernah takut. Dia Immanuel, saudara. Dia Immanuel, saudara. Dia adalah Masih, dia adalah Mari kita akan berdoa syafaat. Pagi hari ini kita akan bersatu hati, saudara. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu pasti bahwa Engkau Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau tidak pernah terlelap atau tertidur sedetik pun. Engkau selalu ada bersama kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Bahkan ketika kami harus melewati lembah kekelaman, ketika kami harus melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya itu. Karena itu Tuhan, kami mohon nyatakan diri-Mu lebih lagi. Secara khusus buat umat-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam persoalan yang berat dan menekan. Ketika ada di antara kami umat-Mu yang saat ini sedang ada dalam isolasi karena terpapar virus COVID-19, baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit atau di wisma-wisma tempat isolasi, kami mohon Tuhan penyataan diri-Mu lebih lagi. Nyatakan kehadiran-Mu secara nyata. Dampingi umat-Mu ini Tuhan, supaya mereka boleh merasakan damai sejahtera, merasakan ketenangan, merasakan tetap ada sukacita dalam hati dan pikiran mereka, sekalipun saat ini mereka sedang ada dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Tuhan, nyatakan diri-Mu, sertai mereka. Dan saat ini kami pegang janji-Mu, bahwa ketika Engkau tergantung di kayu salib Golgota, Engkau bukan hanya menebus dosa kami dengan darah-Mu, tetapi bilur-bilur-Mu itu Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu yang berdarah itu Tuhan, menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kami. Karena itu Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman-Mu ini, kami perkatakan di dalam nama Yesus, segala virus yang sedang ada di tubuh kami musnahkan di dalam nama Yesus. Kami matikan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa kesembuhan itu saat ini bekerja memulihkan setiap bagian tubuh kami yang mengalami kelemahan dan sakit. Tuhan, juga buat semua yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit apapun itu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan saat ini di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap bagian tubuh yang lemah, sel-sel tubuh yang rusak, diganti dengan sel-sel tubuh yang baru dan sempurna di dalam nama Yesus. Setiap jaringan kelenjaran syaraf yang mengalami kerusakan atau kelainan, kami saat ini perkatakan di dalam nama Yesus, jadilah pulih dan normal kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kuasa bilur-bilur-Mu sedang bekerja memulihkan kami. Kami terima itu kesembuhan dan pemulihan di dalam nama-Mu Yesus. Ajari kami bersyukur Tuhan. Ajari kami tetap percaya dan tenang, sementara kuasa-Mu bekerja memulihkan kami. Makanan, minuman, obat-obatan hanya perantara, tapi kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, berterima kasih. Saat ini Engkau sedang kerjakan kesembuhan itu di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Yang lemah akan kembali kuat, yang sakit akan segera sembuh, yang ada dalam persoalan apapun, kuasa ilahi-Mu itu Tuhan menaungi kami. Engkau menguatkan kami untuk dapat melalui setiap persoalan kami dengan baik. Dan kami Tuhan akan keluar sebagai pemenang bersama-Mu, mengatasi segala badai persoalan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan.
Terima kasih buat kebaikan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami akan duduk diam di hadapan-Mu. Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Terangi kami dengan firman-Mu itu. Bila firman-Mu itu betul-betul menjadi pelita bagi setiap langkah hidup kami. Sebagai hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Makin menyukakan hati-Mu. Untuk menyelesaikan tugas kerajaan Allah yang Kau telah percayakan pada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa pagi ini kita semua merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan lemah, jangan takut iman kita. Terus percaya bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada dalam masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, terus beriman pada Yesus. Bagaimana Pak kita bisa melawan corona, pandemi sedang ada sekarang ini? Saudara, ada 3 hal yang harus terus kita ingat dan lakukan, yaitu beriman, beribadah, dan bersukacita. Mari katakan dengan saya, beriman, beribadah, bersukacita. 1, 2, 3. Beriman, beribadah, bersukacita. Anda harus jaga 3 ini dari sisi rohani Anda. Dari sisi fisik, tentu kita harus makan yang baik, pakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, yang seterusnya. Kita harus makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga, berjemur dan sebagainya. Itu secara fisik. Tapi secara hati dan roh kita harus terus beriman, beribadah, dan bersukacita. Karena hari-hari ini pandemi masih berjalan dan banyak orang yang terpapar. Kita mau sehat, kita mau kuat, kita mau menang. Sementara beberapa orang lain, puji Tuhan, tidak terpapar. Tetapi beberapa mengeluh, Pak Handoyo, ini bagaimana kondisi ekonomi lesu, keadaan tidak bisa jualan karena PPKM darurat, harus banyak diam, pembelinya sepi dan seterusnya. Saudara, tetap 3 hal ini harus Anda lakukan, beriman, beribadah, bersukacita. Loh, tapi Pak Han, apa mungkin kalau tidak punya uang kok disuruh bersukacita? Saudara, makanya bersukacita itu di nomor 3. Anda harus mulai dengan beriman. Beriman, beribadah, bersukacita itu tanpa modal. Tapi Anda nggak akan bisa bersukacita kalau Anda tidak beriman. Anda nggak akan bisa tetap tenang di tengah-tengah masalah kalau engkau nggak beriman dan engkau tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi lakukan 2 ini dulu saudara, beriman, beribadah, maka Anda akan mengerti apa itu bersukacita di tengah-tengah masalah, bersukacita di tengah-tengah pergumulan. Ayo sekali lagi katakan, beriman, beribadah, bersukacita. 1, 2, 3. Beriman, beribadah, bersukacita. Tuhan mau kita mengalami semua itu dalam hidup kita, ya. Saya mau tunjukkan satu bagian Alkitab yang indah sekali dari kitab Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi Tuhan yang dia mengalami pada masa-masa yang tidak enak karena ada serangan dari bangsa lain ke bangsanya.
dan dia mengalami masa-masa kelaparan. Dan Habakuk isinya kegundahan dari sang nabi, kesusahan dia, dari pergumulannya, melihat keadaan yang sangat tidak baik. Ada 3 pasal dalam kitab Habakuk, dan diawali dengan protesnya, kecewanya karena situasi yang tidak baik. Dia bertanya-tanya, bahkan ada beberapa ahli kitab yang menjuluki Habakuk adalah nabi yang bingung. Kenapa nabi bingung? Jadi kalau nabi-nabi yang lain, kalau Anda membaca kitab nabi-nabi yang lain, Anda akan menemukan bahwa mereka lebih banyak berbicara atas nama Tuhan kepada umat. Dari Tuhan bicara kepada umat Israel dan seterusnya. Perwakilan dari Tuhan. Tetapi kalau kitab Habakuk ini yang paling beda dari yang lain. Karena Habakuk justru pernyataan dari nabi kepada Tuhan, mewakili umat Israel. Dia mempertanyakan kenapa ada kesengsaraan ini, kenapa ada bencana ini, kenapa ada penyerbuan, ya, kenapa ada bangsa lain yang menyerbu, yang merugikan, ada penghancuran. Dia mempertanyakan keluh kesah kepada Tuhan, ya. Jadi menarik, karena ini enggak seperti kitab nabi-nabi yang lain. Karena seorang nabi pun juga manusia, hamba Tuhan pun juga manusia, dan dia mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Tapi itu adalah di awal-awal kitab. Di awal-awal kitab, dia seolah-olah mewakili umat Israel untuk bicara, mengeluh kepada Tuhan, kenapa begini? Tetapi di pasal terakhir, di ayat terakhir, 3 ayat terakhir, dia berubah dari sebuah pertanyaan, dari sebuah kebingungan mengapa ini terjadi, menjadi sebuah pernyataan iman, deklarasi iman yang luar biasa. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Semoga bisa terlihat dari tempat Anda. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara, di akhir dari kitab itu, Habakuk, nabi yang sempat mempertanyakan kenapa ini terjadi. Tapi sebenarnya adalah dikatakan ini adalah sebuah nyanyian, sebuah pengajaran untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Sebuah pujian yang disampaikan. Jadi rupanya keluhan tadi mewakili umat, supaya orang yang mengeluh juga, oh ya, memang demikian adanya, keluhan itu ada. Tetapi endingnya adalah sekalipun. Jadi keluhan-keluhan, ada kekurangan, ada kelemahan, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara itu adalah makanan buat orang miskin di Israel sana, karena pohon ini akan selalu berbuah sepanjang musim, sepanjang tahun. Anda akan selalu menemukan buah, dan itu
banyak di pinggir jalan. Untuk orang-orang yang tidak punya makanan, mereka akan makan. Nah, tapi hari itu pohon ara tidak berbunga. Nah, kalau pohon ara tidak berbunga, maka kalau bunganya saja tidak ada, maka bulan-bulan kemudian akan ada buahnya, tidak ada juga. Sama seperti kalau pohon mangga di halaman rumah Anda, pohon mangga yang lain di kiri kanan tetangga berbunga semua, musim berbunga, dan ternyata pohon mangganya tidak berbunga, maka nanti ketika musimnya panen buah mangga, maka pohon itu tidak punya buah mangga. Sama saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini bicara bukan sekedar waduh nggak ada bunganya ya, tapi ini sebenarnya bicara soal masa depan yang di depan itu lebih mengerikan. Hari ini nggak ada bunganya, artinya berapa waktu ke depan tidak akan bisa menikmati buah ara. Orang-orang miskin tidak bisa makan, ya. Dan sebenarnya ini bukan hanya orang miskin, karena hari-hari itu mereka sedang dikepung, habis dijajah saudara, dan mereka kesulitan makan, semua sedang sulit. Dan ke depan rasanya makin gelap, nggak ada makanan. Mau bagaimana? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Nah, pohon anggur tidak berbuah, berarti nggak ada buah anggur. Ya sudahlah kalau nggak ada buah anggur. Tapi saudara, anggur adalah lambang kemakmuran di Israel sana, lambang diberkati, juga lambang sukacita. Karena anggur dipakai untuk selain buah, dijadikan minuman anggur, dipakai buat pesta. Makanya saat Yesus ada menghadiri perjamuan kawin di Kana, dia mengubah air jadi anggur. Karena anggur di sana bukan sekedar minuman saja, tapi di sana itu untuk menambah vitamin. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda akan ketemu banyak daerah padang gurun. Sekarang dengan pertanian yang maju, mereka mengubah jadi luar biasa. Tapi sebelumnya itu adalah tanah yang gersang, begitu gersangnya. Jadi zaman Israel mereka dijajah saudara, dalam mengalami banyak peperangan, tentu mengalami kesulitan. Dan anggur ini memberikan banyak multivitamin, terutama pada musim dingin. Karena pada waktu musim dingin mereka akan kedinginan, tapi anggur itu memberikan kehangatan di tubuh mereka. Karena di Israel ini keadaannya itu, musimnya itu ada musim panas, ada musim dingin. Bahkan di Hermon, ada Gunung Hermon, ada saljunya. Musimnya bisa sangat dingin saudara. Beda dengan Indonesia yang hanya musim panas dan hujan, musim kemarau, musim hujan. Di sana sampai dingin, bahkan bisa ada salju saudara. Jadi mereka membutuhkan anggur ini. Untuk apa? Untuk vitamin dan menghangatkan badan. Nah, ya sudahlah kalau pohon anggur tidak berbuah, ya sudah nggak minum anggur. Tapi saudara, bukan cuma itu. Ini Nabi ini sedang bicara bukan hanya kondisi sekarang tidak ada buah anggurnya, tapi bicara kembali ke beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Karena kalau anggur ini tidak ada buahnya, mereka nggak bisa menyimpan menjadi anggur, tidak bisa meraginya menjadi minuman anggur. Dan nanti ketika tiba waktu musim dingin, mereka tidak punya vitamin yang cukup, mereka tidak punya untuk menghangatkan badan mereka. Dan itu berbahaya buat di musim yang dingin yang begitu parah. Jadi saudara, ini sekalipun bukan hanya masalah hari ini nggak ada buah, tapi berarti berbulan-bulan ke depan mereka akan menghadapi masalah-masalah yang lebih gede. Ya, hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun itu adalah bagian yang penting buat mereka. Karena pohon zaitun itu bukan hanya buat dimakan buahnya, bisa dimakan saudara. Tapi juga yang utama,
Pohon zaitun itu menghasilkan buah yang dibuat jadi minyak. Dan minyak itu dipakai buat pengobatan. Minyak itu buat bermacam-macam obat-obatan. Minyak itu juga dipakai buat masak, semacam minyak goreng. Kalau di sini saudara, minyak itu juga dipakai buat menyalakan pelita, menyalakan lampu. Kalau kita sekarang pakai listrik, ribuan tahun lalu mereka pakai minyak ini saudara, ya, untuk menyalakan. Belum ada listrik, belum ada bensin, belum ada minyak tanah, adanya adalah minyak pohon zaitun ini. Dan hasilnya mengecewakan, tidak seperti biasa. Bukan hanya hasilnya gak bisa dijual. Sekali lagi Nabi ini mau menunjukkan bukan hanya masalah hari ini, tapi masalahnya jauh ke depan. Artinya kalau minyaknya kurang, maka itu artinya mereka bisa jadi tidak punya cukup minyak untuk menyalakan pelita. Mungkin berapa bulan lagi mereka akan tinggal dalam kegelapan. Karena minyaknya lebih baik buat makan, minyaknya lebih baik buat pengobatan daripada untuk menyalakan, dibakar jadi pelita. Sehingga malam-malam, waduh, mereka membayangkan ini bakal gelap rumah kita, bakal gelap jalan-jalan, bakal menakutkan. Bahkan mungkin kalau minyaknya makin berkurang, makin sulit buat pengobatan, makin sulit buat memasak. Nah saudara, ini bayangan. Sekalipun masih panjang lagi saudara. Tapi ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saudara, dimulai dengan kata sekalipun. Ayo semua berkata sekalipun. 1, 2, 3. Sekalipun. Ya, sekalipun yang jelek-jelek, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia melihat ke depan akan ada banyak masalah. Ya, pohon ara ada berbunga, pohon anggur ada buahnya, zaitun mengecewakan dan seterusnya saudara. Tapi sekalipun itu ada, sekalipun ke depan rasanya suram, tapi Nabi Habakuk di ujung dari kitabnya berkata, aku akan bersorak-sorak. Aku memilih bersorak-sorak, milih beria-ria, milih beriman, milih tetap beribadah, milih tetap bersukacita. Dan itulah yang menguatkan dia. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, dengan untuk pimpinan dengan pandang kecapi, ini artinya dalam sebuah ibadah. Kembali kepada yang saya tunjukkan di gambar yang tadi saudara. Bagaimana hari-hari ini kita menghadapi corona? Ayo beriman, beribadah, bersukacita. Mungkin Anda melihat bukan cuma hari ini sudah sengsara karena jualan lesu, karena ada yang sakit, karena ada ketakutan, kekhawatiran, mau kemana-mana takut, dan seterusnya. Tapi mungkin kalau Anda melihat ke depan, masih ada bayangan, bahkan pemerintah berkata masih bisa lebih tinggi lagi. Grafiknya itu tidak sedang melandai, apalagi turun, belum saudara. Grafiknya masih nanjak saudara. Ya, grafiknya masih naik. Dan naiknya itu bisa berlipat-lipat. Dulu waktu sebelum lebaran kita sudah lega karena kasus cuma 4.000-an setiap harinya. Bahkan di Semarang sudah menyentuh angka cuma 200. Itu gabungan antara Semarang dengan luar kota Semarang. Hanya 200 per hari yang positif saudara. Ya, yang bukan per hari tapi yang sedang dirawat itu hanya 200-an. Tapi hari-hari ini Anda bisa lihat data ya, di Semarang sendiri 2.000 lebih hanya dalam waktu 1 bulan ini saudara.
di Indonesia sudah mencapai rekor-rekor baru. Tembus ya 15.000, tembus 20.000, tembus 25.000, tembus 30.000. Wow, saudara, grafiknya masih naik. Kita berdoa supaya cepat selesai. Tapi kita melihat ke depan, minggu-minggu ke depan, rasanya masih akan ada banyak tantangan dan berat. Belum lagi masa depan, belum lagi yang sudah terpapar. Bagaimana ke depan? Tapi saudara, mari beriman. Mari katakan sekalipun. 1, 2, 3. Sekalipun. Ya, sekalipun ada COVID, tetap beriman. Tetap beribadah, tetap sukacita. Sekalipun kita menghadapi ada tantangan keuangan, tantangan pekerjaan. Ayo tetap beriman. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tetap beria-ria. Kata Habakuk tadi, ya, sekalipun aku tetap beria-ria dalam Tuhan, tetap bersukacita. Paksa hidupmu, pilih untuk bersukacita. Haleluya, ayo percaya pada Tuhan. Ayo datang pada Tuhan, saudara. Mari semuanya datang pada Tuhan. Yes, Lord. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Saudara, ayo percaya. Terutama Anda yang sedang sakit, jangan fokus kepada sakitmu. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada beban beratmu. Pandang Tuhan. Beriman lebih lagi. Beribadah lebih sungguh. Bersukacita. Ayo praktek. Memang lagu ini lagu yang mengungkapkan tentang kondisi yang bermasalah. Tapi lagu ini sebenarnya mau mengajarkan sekalipun tetap percaya. Ayo pujikan dengan senyum. Ayo semuanya senyum dulu. Kalau engkau senyum, kekuatanmu akan mengalir. Kalau engkau tertawa, imunmu akan naik. Dan tanda engkau beriman, kekhawatiran tidak lagi menguasaimu. Tapi engkau bisa tenang menjalani hari-hari ini. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, ayo katakan dengan iman, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
Ayo dengan senyum katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang yes percaya. Ayo dengan iman, tambahkan imanmu. Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, sekalipun kami dalam pergumulan, sekalipun kami dalam masalah, sekalipun ada kekurangan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan buahnya, tapi aku akan bersukacita, beria-ria. Oh, terus menyembah Tuhan, terus beribadah, terus beriman. Haleluya, Tuhan pasti menolong. Jamah Tuhan anak-anakmu, jamah. Biar pagi ini kekuatan dari Tuhan mengalir, supaya kami tetap beriman, tetap beribadah, dan terus bersukacita dalam Tuhan. Dan kami percaya kami akan bisa melewati pandemi. Kami akan bersama keluarga kami bisa menang. Bahkan dalam segala perkara kami tetap bangkit dan menjadi pemenang. Berkati semua sudah melayani hari ini. Berkati kami semuanya yang sudah ikut doa pagi ini. Berikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru. Kami hadapi semua dengan senyum. Bahkan COVID ini kami bisa menang mengatasinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saudaraku, mari masuki hari ini dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bersukacita. Tuhan memberkati.